Dan inilah episode yang ke-11. Mike pun memenuhi keinginan Danu. Ia berkeliling menatap gaun mewah di hadapannya dengan tatapan kagum. Gaun cantik yang dipajang di dalam butik itu membuatnya terpana. Dan tak sadar, ia sudah menghabiskan waktu setengah jam tanpa berhasil memilih satu gaun pun. Kenapa? Kok belum ada yang dicoba? Tanya Danu. Mike tak menjawab karena ia tak mau membuat atasannya itu marah. Danu yang mengerti keadaan Mike pun meminta karyawan butik memilihkan gaun untuk Mike. Kalau yang ini gimana, Mbak? Tanya karyawan butik itu ramah. Mike menyentuh gaun itu dan menggeleng hingga membuat Danu kesal dibuatnya. Akhirnya Danu meminta sang karyawan membungkus sebuah gaun berwarna biru dan membayarnya cepat. Setelahnya ia keluar dari butik diikuti tatapan kesal Mike. Dasar edan, orang gak suka main paksa aja. Gumam Mike sebal. Mike lalu masuk ke dalam mobil, tak ada pembicaraan selama di perjalanan. Mike yang duduk di samping supir pribadi Danu pun membelalakan matanya. Saat melihat jalan di depannya adalah jalan menuju ke rumahnya. Tunggu, ini kan jalan mau ke rumah saya, Pak. Kata Mike panik. Iya Mbak, Bapak yang nyuruh ngantar Mbak Mike sekalian. Sahut supir pribadi Danu. Mike menoleh ke arah Danu seolah meminta jawaban. Tapi Danu terlihat cuek, hingga mobil berhenti di depan rumah Mike. Dengan gugup Mike pun turun dari mobil. Mike makin terkejut saat melihat Danu ikut turun dari mobilnya dan menyapa ayah Mike. Selamat sore, Pak. Sapa Danu ramah. Selamat sore. Mari silakan masuk. Sahut ayah Mike sambil tersenyum. Mike yang tak mengerti pun hanya mengekor di belakang Danu. Mike nampak bingung saat melihat ayahnya akrab dengan Danu. Saya permisi mau naruh ini dulu, Pak. Kata Mike kepada Danu. Oh iya, jangan lupa. Gaun tadi kamu pakai besok ya. Kata Danu mengingatkan. Mike mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mike melihat kakak perempuannya sedang menyuapi bayinya. Siapa, Kak? Bos kamu? Tanya Kamila. Iya, Kak. Sahut Mike sambil melangkah ke kamarnya. Hebat kamu. Bisa bawa bos pulang ke rumah. Kata Kamila sinis. Mike tak merespon ucapan Kamila karena tak ingin ribut dan membuat kekacauan. Ia tak ingin mempermalukan ayahnya. Setelah meletakkan tas di kamar, Mike pun kembali menemui Danu. Siapa tamunya, Mia? Tanya ibu Mike. Bosnya Mike lah, Bu. Gak tahu tuh anak pakai pelet apa. Sampai bosnya mau main ke sini. Kata Kamila ketus. Hus, apa-apaan sih kamu? Jangan fitnah ya, gak baik. Kata ibu Mike tak suka. Kamila melengos lalu masuk ke dalam kamarnya sambil menghentakkan kakinya. Sedangkan sang ibu memilih ke depan menemui tamunya. Tak lama kemudian Danu pamit undur diri. Diantar Mike hingga ke depan pagar rumah. Danu pun nampak bahagia. Setelah kepergian Danu, kedua orang tua Mike terus membicarakan Danu, hingga membuat Kamila kesal. Mike yang mengetahui jika Kamila lah yang telah mengerjainya, selama ini pun pura-pura tak tahu. Lagi-lagi Mike tak ingin ribut dan mempermalukan kedua orang tuanya. Teruslah caci maki gue, Kak. Nanti semua akan terbongkar dan lo bakalan malu. Gumam Mike sambil menutup pintu kamar. Saat membalikkan badannya, ia melihat gaun yang baru dibelikan Danu tadi sudah teronggok di lantai dengan beberapa bagian yang sobek seperti digunting. Mike pun marah dan keluar dari kamar sambil membawa gaun itu. Apa-apaan nih, Kak? Lo bikin apa sama baju ini? Tanya Mike.
Apaan sih lo? Baju yang mana maksud lo? Sahut Kamila pura-pura tak tahu. Jangan pura-pura deh lo. Selama ini gue diem aja karena gak mau bikin malu ayah sama ibu. Tapi kali ini lo udah keterlaluan. Seru Mike marah. Ayah dan ibu Mike pun menghampiri kedua anaknya yang sedang bertengkar di depan kamar. Ada apa ini? Tanya ayah Mike. Mike menceritakan semuanya, dan yang pasti Kamila tetap menyangkal. Hal itu membuat Mike naik pitam. Lo fitnah gue. Emang lo lihat tuh baju gue pegang? Kali aja emang dari sananya udah jelek. Kata Kamila membela diri. Mustahil. Baju ini masih bagus tadi. Asal lo tahu, ini Pak Danu yang beli bukan gue. Mana mungkin dia beli baju sobek dan rusak kayak gini? Sahut Mike gusar. Oh, lo mau pamer karena bisa ngegait bos tajir lo itu ya? Emang lo udah ngapain aja sama dia? Kok bisa dikasih baju mahal kayak gitu? Tanya Kamila. Ya Allah, Kak. Gue gak sebejat itu ya. Jangan samain semua orang tuh kayak lo dong. Kata Mike lagi. Kurang ajar lo ya. Sini lo. Kata Kamila marah. Oh, lo mau nantangin gue? Gak apa-apa. Sekalian gue buka semuanya aja sekarang. Kata Mike. Buka apa maksud lo? Tanya Kamila cemas. Kenapa? Takut kebusukan lo ketahuan? Asal ayah sama ibu tahu, perempuan ini udah bikin hidup aku menderita selama ini. Dia yang udah bikin cowok-cowok itu mundur dan gak jadi ngelamar aku. Dia bikin aku dibenci dan dimusuhi semua orang. Kata Mike berapi-api. Apa benar itu Kamila? Tanya sang ayah dengan mata merah dan wajah menegang. Iya, karena aku gak suka sama dia. Aku benci sama dia. Kenapa dia bisa kuliah dan ngerasain wisuda? Kenapa dia kerja di posisi yang enak? Kenapa cowok-cowok itu ngejar-ngejar dia? Kenapa kalian lebih sayang sama dia? Kenapa? Kata Kamila dengan air mata yang menderas di wajahnya. Dasar stres kamu ya. Kata ayah Mike sambil menampar Kamila. Kamila meraung keras saat merasakan tamparan sang ayah. Iri dengki di hatinya membuatnya gelap mata dan menghalalkan semua cara untuk menjatuhkan Mike, adik kandungnya sendiri. Mike pun maju dan menjawab semua pertanyaan Kamila. Sekarang gue tanya, salah siapa lo pacaran sampai bunting di kelas 3 SMA? Salah siapa? Lo gak bisa kerja enak karena harus ngelahirin dan ngasuh anak. Soal cowok-cowok yang naksir gue, emang salah gue? Enggak lah. Jangan putar balikan fakta deh lo. Lo yang gagal karena ulah lo sendiri. Kenapa gue yang harus lo jahatin? Kata Mike tak terima. Mendengar serangan balik Mike membuat Kamila histeris. Ia membanting apapun yang ada di dekatnya, dan itu membuat keadaan tambah kacau. Stop! Barang itu gue beli pakai uang gue. Jadi lo gak berhak nyentuh apalagi mencahin semuanya. Kalau tetap lo lakuin, gue bakal hitung semuanya dan nyuruh suami lo itu ganti. Ancam Mike sambil menatap tajam ke arah Kamila. Kamila tersentak, lalu berbalik dan membanting pintu kamar dengan keras, hingga membuat anaknya terbangun dan menangis. Mike dan kedua orang tuanya pun terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu Mike masuk ke dalam kamar untuk meredakan amarahnya. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-12. Mike menatap nanar gaun biru pemberian Danu tadi. Gaun itu nampak sobek di beberapa bagian.
Ia merasa tak mungkin memakai gaun itu besok. Tapi ia juga tak enak hati jika menolak perintah Danu. Dalam keadaan bingung seperti itu, Mike pun terduduk. Air mata mengalir di wajahnya saat teringat pertengkarannya dengan sang kakak. Mike tak pernah menyadari kebencian Camilla padanya selama ini, hanya karena Camilla iri pada keberhasilannya. Saat sedang menangis seperti itu, tiba-tiba ponsel Mike berdering. Terlihat nama bosku di sana. Tanda Danulah yang menghubunginya. Dengan perasaan berkecamuk, Mike menekan tombol hijau di layar ponselnya. Iya, Pak. Sapa Mike dengan suara serak. Saya mau ingetin, jangan lupa siapin berkas buat meeting ya. Mungkin kita bisa mampir ke kantor setelah menghadiri undangan itu besok. Kata Danu. Baik, Pak. Sahut Mike singkat. Mendengar suara Mike yang sedikit berbeda, Danu pun mengerutkan keningnya. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Danu lembut. Pertanyaan Danu membuat tangis Mike kembali luruh. Mike terisak menjawab pertanyaan Danu. Maaf, Pak. Saya nggak bisa ikut mendampingi Bapak besok. Gaun yang Bapak belikan tadi rusak. Jadi saya nggak mungkin memakainya. Saya akan ganti nanti. Tapi saya mohon jangan pecat saya ya, Pak. Kata Mike penuh harap. Danu tertegun sejenak. Ia mendengar suara Mike bergetar di sela tangisnya. Danu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasakan bahwa di seberang sana sedang terjadi sesuatu pada Mike, hingga membuatnya terluka. Entah mengapa itu juga membuatnya sakit. Gak apa-apa, Mike. Kamu boleh pakai apapun yang kamu suka, asal kamu tetap menemani saya besok. Saya gak akan pecat kamu. Kata Danu. Baik, terima kasih, Pak. Sahut Mike sambil tersenyum. Oke, sekarang hapus air matamu, lalu istirahat. Saya gak mau orang mengira saya menyiksa sekretaris saya karena melihat mata kamu sembah besok. Kata Danu di akhir kalimatnya. Mike tertegun mendengar akhir kalimat Danu. Ia tersenyum. Hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya Mike merasa senang atas perhatian Danu padanya. Ia emang orang baik. Puji Mike sambil tersenyum. Mike nampak tersenyum saat melihat kehadiran Nata dan Farah. Mike sengaja mengundang kedua temannya itu untuk membicarakan sesuatu. Wah, kejutan nih. Lihat Mike udah datang duluan. Padahal biasanya satu ngaret. Sindir Nata yang disambut tawa Farah dan Mike. Masa gue yang punya hajat, gue yang telat? Gak lucu dong. Sahut Mike. Hajat? Emang lo mau hajatan? Tanya Nata. Duduk dulu yuk, gue pesenin sesuatu yang istimewa dan pasti kalian suka. Kata Mike. Nata dan Farah mengangguk. Sambil menunggu pesanan Mike datang, mereka menatap dekorasi ruangan yang dibuking oleh Mike itu dengan tatapan kagum. Tempatnya bagus ya, Far? Puji Nata. Iya, cocok buat tempat resepsi pernikahan nih. Sahut Farah sambil melirik ke arah Mike. Mike terkejut dan nampak membulatkan matanya. Ketebak di awal, gak seru. Kata Mike. Apa maksud lo? Tanya Farah penasaran. Oke, gue gak sanggup nyimpen ini lama-lama dari kalian. Nih, undangan buat lo berdua. Kata Mike sambil menyodorkan kartu undangan berwarna biru. Farah dan Nata segera meraih dan membuka kartu undangan dengan jantung berdetak cepat. What? Lo mau merit? Serius? Kata Nata. Alhamdulillah, akhirnya teman gue laku juga. Gurau Farah sambil memeluk Mike. Mike tertawa melihat ekspresi berbeda dari kedua temannya.
Mereka bertiga pun saling memeluk, sambil melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. Saat pesanan istimewa Mike tiba pun tak membuat mereka teralihkan. Rupanya berita pernikahan Mike lebih istimewa daripada sajian istimewa di restoran itu. Ketiganya pun tertawa, sambil menitikkan air mata haru. Siapa calon suami lo? Kita kenal nggak? Tanya Nata sambil menikmati sajian istimewa di hadapannya itu. Dia bos gue, sahut Mike malu-malu. Bos Raselo itu? Tanya Farah. Iya, sahut Mike cepat dan membuat kedua temannya tertawa. Akhirnya jatuh cinta juga lo sama dia. Kata Farah. Iya, dia baik, supel, dewasa dan penyayang. Gue nyaman sama dia. Jadi gue gak punya alasan buat nolak dia kan? Kata Mike sambil tersenyum. Jadi kapan dia ngelamar lo? Tanya Farah. Mike pun terdiam sejenak. Lalu ia menceritakan awal kedekatannya dengan Danu di luar statusnya sebagai sekretaris Danu. Setelahnya menghadiri undangan PT Mahesa, Danu pun meminta supir pribadinya membawa mereka ke sebuah villa di daerah puncak. Mike yang memang merasa bersalah pun tak banyak bertanya kali ini. Tiba di sana, Mike mengikuti Danu tanpa perasaan curiga sedikit pun, karena dia yakin Danu tak akan melakukan hal yang buruk padanya. Apalagi pengurus villa dan supir pribadi Danu juga nampak mondar-mandir di sana. Kita duduk di tempat favorit saya aja ya, kamu pasti suka, kata Danu sambil melepaskan jasnya dan meletakkannya di sofa. Iya pak, sahut Mike. Danu membawanya ke belakang villa, tempat yang menyenangkan karena bisa menatap pemandangan alam yang luar biasa. Sawah terbentang di kaki bukit dengan jalan yang berkelok, sangat menenangkan. Nah, jadi apa yang mau kamu bicarakan? Tanya Danu sambil menggulung lengan bajunya. Mike tak menjawab. Ia menatap kagum ke arah Danu yang terlihat santai dan sedikit berbeda dengan kesehariannya itu. Tak sengaja tatapan mereka bertemu. Mike segera mengalihkan tatapannya dengan gugup. Saya minta maaf karena gaun itu rusak, kata Mike gugup. Rusak? Kok bisa? Tanya Danu dengan tatapan menyelidik. Iya, itu... Ucapan Mike terputus. Kamu gak lupa berapa harganya kan, Mike? Jadi wajar kalau saya minta jawaban jelas kenapa gaun itu bisa sampai rusak. Apa kamu sengaja merusaknya? Tanya Danu sambil menatap tajam ke arah Mike. Saya akan ganti dengan cara mencicil. Bapak bisa potong gaji saya tiap bulan untuk bayar gaun itu, sahut Mike cepat. Danu menggeleng mendengar jawaban Mike. Ia kembali mencecar dengan pertanyaan yang sama. Apa kamu sengaja merusaknya? Tanya Danu lagi. Bukan saya, sahut Mike dengan suara parau. Siapa? Tanya Danu. Mike meremas rok yang dipakainya. Ia tak ingin menceritakan aib keluarganya, tapi ia juga tak mau disudutkan dengan dugaan salah Danu. Dengan berat hati Mike menceritakan semuanya. Danu pun mendengar dengan seksama setiap kata yang Mike ucapkan. Maafkan saya, kata Mike sambil menunduk dengan air matanya yang menitik saat mengingat pertengkarannya dengan Camilla. Danu nampak tersenyum. Ia senang mendengar kejujuran Mike. Tangan Danu terulur mengusap kepala Mike lembut. Hal itu membuat tangis Mike makin keras. Lalu Danu meraih Mike ke dalam pelukannya dan membiarkan Mike menangis hingga membasahi kemejanya. Setelah beberapa saat, Mike pun menghentikan tangisannya. Mike salah tingkah saat menyadari dirinya menangis di pelukan bosnya itu. Ia mengurai pelukan Danu dengan gugup. Maaf, saya... Ucapan Mike terputus saat Danu mengatakan sesuatu yang membuatnya mematung bingung. Gak apa-apa, saya senang melihat kamu seperti ini. Saya senang bisa mendengar semua keluh kesah kamu. Saya senang jika saya bisa seperti ini selamanya, menjadi tempat di mana kamu bisa menangis dan berbagi segalanya.
kata Danu. Kedua mata Mika mengerjap seakan mencoba mencerna kalimat yang baru saja diucapkan Danu. Mika, menikahlah dengan saya. Saya janji akan bawa kamu pergi jauh dari semua yang menyakitkan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Danu tiba-tiba dan membuat Mika terkejut. Maaf, Bapak nggak salah ngomong kan? Tanya Mika balik. Saya serius. Saya suka sama kamu sejak lama, Mika. Saya gak bisa bohongin perasaan saya. Saya sayang sama kamu. Apa kamu mau menjadi istri saya? Tanya Danu lagi. Mika terdiam. Ia memang dalam keadaan yang tak menguntungkan. Sejak lama ia ingin pergi jauh dari keluarganya, tapi ia takut jika membayangkan hidup sendiri di luar sana. Dan saat tawaran menikah itu datang, Mika merasa itu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Ia bisa menikah dan tinggal bersama suaminya sekaligus menjauh dari keluarganya itu. Mika mendongakkan wajahnya mencoba menatap Danu dan mencari kesungguhan di mata Danu yang masih menanti jawaban darinya. Sejenak mereka saling menatap. Perlahan Mika mengangguk sambil tersenyum. Iya, saya bersedia menikah dengan Bapak, kata Mika mantap. Danu tersenyum bahagia. Ia memeluk Mika dan menghujani kepala Mika dengan ciuman. Alhamdulillah. Makasih sayang, kata Danu berulang kali. Sama-sama, sahut Mika lalu balas memeluk Danu sambil tersenyum. Kebahagiaan nampak terpancar di wajahnya. Kegundahannya selama ini sirna saat ia berada dalam pelukan Danu. Dan ia yakin bersama Danu ia akan memperoleh kebahagiaan yang selama ini dicarinya. So sweet banget sih, kata Nata dengan mata berkaca-kaca saat cerita Mika berakhir. Happy ending deh, kata Farah menambahkan. Iya, ini juga berkat lo Far. Makasih ya udah bantuin gue, kata Mika tulus. Bentar, kok Farah doang? Apa ada yang terlewat ya? Atau kalian menyembunyikan sesuatu dari gue? Tanya Nata sambil menatap tajam ke arah Farah dan Mika. Farah dan Mika tersenyum. Mereka memang sepakat menutupi kisah Mika dari Nata. Sabar dong Nat, gue kan belum selesai tadi, kata Mika cepat. Nata hanya melengos sebal. Makasih ya Nata atas support lo selama ini buat gue. Muah, kata Mika sambil mengecup pipi Nata dan membuat Nata terkejut sekaligus senang. Gue nggak dikis, gantian Farah yang merajuk. Nata dan Mika tertawa lalu merentangkan tangannya dan ketiganya pun berpelukan erat. BFF, best friend forever. Jerit ketiganya sambil tertawa. Suasana makin heboh saat Danu datang menghampiri Mika sesuai permintaan Mika yang ingin memperkenalkannya kepada Farah dan Nata. Di hari pernikahan Mika, Farah dan keluarganya turut hadir memenuhi undangan Mika dan Danu. Ia nampak menitikan air mata haru. Mama senang, akhirnya Mika menikah juga, kata gendis yang berdiri di samping Darius. Iya mah, sahut Farah sambil bersandar di bahu Erik. Sedangkan Faik nampak menatap dari kejauhan sambil tersenyum. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-13. Faik lulus dari SD dengan nilai yang memuaskan. Saat penentuan sekolah, Faik memilih masuk pesantren sesuai arahan Kiai Syakir. Hal itu membuat Erik dan Farah tersenyum bangga. Kamu sendiri ya yang milih masuk pesantren, bukan mama atau papa, kata Farah sambil tersenyum. Iya mah, sahut Faik. Yakin nih mau masuk pesantren? Tanya Farah mencoba memberi kesempatan Faik mengemukakan pendapatnya. Insya Allah, aku yakin mah, sahut Faik mantap. Kalau papa boleh tahu, apa yang bikin kamu milih melanjutkan sekolah di pesantren, nak?
Tanya Erik. Karena kata Kiai Syakir, kemampuan yang aku miliki ini akan membahayakan diriku sendiri kalau aku nggak punya bekal agama yang kuat. Nanti aku bisa sakit juga. Kan aku mau bantuin mereka. Kalau aku sakit, gimana bisa bantuin? Makanya aku setuju masuk pesantren. Biar nanti diajarin gimana caranya menghadapi mereka. Dan gak kebawa sama mereka. Sahut Faik polos. Erik tertawa lalu memeluk Faik erat sambil mencium kepalanya. Bapak senang kamu mau nurutin saran Pak Kiai, kata Erik. Terus, abang tinggal di sana, Pak? Gak pulang ke rumah? Tanya Evlia kecewa. Iya, Nak. Emang kenapa? Tanya Erik sambil membelai kepala Evlia. Aku bakal kesepian dong. Kan teman abang yang namanya Lila itu udah lama gak kelihatan. Terus di sekolah gak ada yang jagain aku lagi sekarang. Sahut Evlia. Emang abang satpam jagain kamu terus? Lagian kamu kan udah besar. Bisa bedain dong mana yang boleh dan gak boleh. Jangan ngikutin teman. Biar banyak kalau salah ya gak usah diikutin, kata Faik ketus. Iya, sahut Evlia sambil mencibir. Erik tersenyum melihat cara Faik menasehati adiknya. Terus Lila itu kemana, Bang? Abang gak pernah jawab setiap aku tanya. Kenapa sih? Tanya Evlia. Lila udah pergi, sayang, sahut Erik. Pergi kemana? Tanya Evlia. Pergi ke tempat seharusnya di akhirat sana. Kan semua makhluk hidup pasti mati. Nah, kalau manusia meninggal, lalu dikumpulkan di suatu tempat sambil menunggu hari hisab nanti. Setelah hisab selesai, tinggal ditentuin masuk surga atau neraka. Nah, sekarang kamu mau masuk kemana? Tanya Erik. Surga dong, Pak, sahut Evlia. Makanya jadi anak yang baik, taat sama Allah dan Rasul-Nya, patuh sama papa dan mama. Jangan nakal dan berbuat sesuatu yang dilarang sama Allah. Oke? Tanya Erik lagi. Oke, Pak, sahut Evlia. Erik tersenyum sambil mengusap kepala Evlia dengan sayang. Setelah Faik selesai berkemas, mereka pun pergi mengantar Faik ke pesantren. Faik menjalani pendidikan di pesantren dengan semangat. Ia nyaman berada di sana. Meskipun di awal kedatangannya ia harus kembali bersinggungan dengan makhluk gaib yang bernama Amsir, salah satu santri senior yang meninggal karena dibunuh. Not author. Kisah hantu Amsir dapat dibaca di novel Guna-Guna, episode 214 sampai dengan 217. Setelah kasus Amsir terkuak, Faik dan para santri bisa kembali belajar menuntut ilmu di pesantren itu dengan tenang. Kiai Sya'ad, sang pemilik pesantren, dan putranya yang bernama Ustadz Hamzah pun sangat memperhatikan Faik. Karena selain Faik berjasa mengungkap pembunuhan itu, ternyata Faik adalah anak yang cerdas dan tekun. Beberapa kali Faik meminta izin untuk menemui keluarganya karena masalah yang lagi-lagi membutuhkan kehadiran Faik untuk mendeteksinya. Dan dengan senang hati Kiai Sa'ad maupun Ustadz Hamzah memberi izin. Toh Faik masih bisa mengejar ketinggalannya dalam belajar. Faik menghabiskan masa remajanya di pesantren karena ia menempuh pendidikan di sana selama 6 tahun. Setara dengan SMP dan SMA jika di sekolah umum. Di usia remaja itu sama seperti anak lain yang seusianya, Faik pun mulai mengenal lawan jenis. Faik menyukai sosok gadis manis yang merupakan sepupu Rafi, teman sekamarnya. Gadis belia itu bernama Cempaka. Usianya sama dengan Faik. Cempaka akan datang menjenguk Rafi sebulan sekali bersama kedua orang tua Rafi. Faik menyukai Cempaka diam-diam. Ia suka saat melihat Cempaka tersenyum. Saat bicara, gadis itu terlihat begitu semangat dan membuat lawan bicaranya akan fokus menatap dan mendengarkannya. Namun satu yang disayangkan,
Cempaka masih mengumbar auratnya. Cempaka suka memakai baju kurang bahan, dan Faik tak suka itu. Meskipun Cempaka memakai pakaian yang sopan saat menjenguk Raffi, tapi Faik tetap tak suka. Hai Faik, Sapa Cempaka. Assalamualaikum, kata Faik meralat ucapan Cempaka. ups, sorry. Assalamualaikum Faik. Kata Cempaka meralat ucapannya. Waalaikumsalam. Ngapain kamu di sini? Tanya Faik dengan mimik wajah tak suka. Loh, kok ngapain? Aku lagi jenguk Raffi kayak biasa. Kenapa malah nanya sih? Gerutu Cempaka. Raffi ada di sana. Kenapa kamu malah kesini? Tanya Faik lagi. Aku nggak sengaja lihat kamu lagi duduk di sini. Makanya aku kesini. Keluargamu belum ada yang datang ya? Atau kamu gak dijenguk hari ini? Tanya Cempaka sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Bukan urusan kamu, sahut Faik sambil melengos. Oh, bukan gitu. Daripada kamu sendirian di sini, mending gabung aja sama aku dan Raffi di sana. Mamanya Raffi yang nyuruh aku kesini buat jemput kamu tadi. Kata Cempaka. Gak usah, makasih. Sebentar lagi orang tuaku juga datang kok, sahut Faik sambil siap berlalu. Namun sebelum pergi, Faik sempat mengatakan sesuatu yang membuat Cempaka membulatkan matanya. Cempaka, kamu cantik, tapi sayang kalau kamu membiarkan siapa saja melihat tubuhmu itu. Alangkah baiknya kalau kamu memakai hijab dan baju yang tertutup. Kata Faik sambil berlalu. Apaan sih dia? Kenapa ngatur-ngatur segala soal pakaian aku? Segini juga udah lumayan sopan kan? Gak tetot atau bolong? Dasar santri aneh. Gumam Cempaka sambil membalikan badannya dan melangkah ke arah keluarganya. Loh, mana Faiknya kak? Tanya Mama Raffi. Gak mau tante, katanya lagi nungguin keluarganya juga, sahut Cempaka. Oh, ya udah gak apa-apa. Sini, kita makan dulu yuk. Ajak Mama Raffi sambil tersenyum dan diangguki Cempaka. Sepulang dari pesantren, Cempaka langsung masuk ke dalam kamarnya. Sejak Raffi masuk pesantren, Cempaka memang tinggal di rumah Raffi, sesuai permintaan Mama Raffi. Cempaka pun duduk di atas tempat tidur dan memikirkan ucapan Faik yang sangat mengena di hatinya. Ia gelisah saat menyadari dirinya memang tak seharusnya berpakaian terbuka seperti itu. Kayaknya aku harus mulai mengganti penampilan. Bukan karena Faik, tapi emang udah seharusnya kan wanita muslimah itu menutup aurat dan berhijab. Gumam Cempaka. Lalu Cempaka membuka lemari pakaian dan mulai memilah pakaian yang mana saja yang bisa dipakai nanti. Lumayan banyak, tinggal cari hijabnya aja deh, kata Cempaka sambil tersenyum puas. Karena kelelahan, Cempaka lalu beristirahat dan tertidur dengan cepat. Esoknya Cempaka mulai membicarakan niatnya menutup aurat kepada kedua orang tua Raffi. Alhamdulillah, seru Papa dan Mama Raffi bersamaan. Kami senang dengarnya, Nak, kata Mama Raffi antusias. Kalau gitu, nih, Om kasih uang buat kamu beli hijab. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kata Papa Raffi sambil menyodorkan 5 lembar uang ratusan ribu ke tangan Cempaka. Makasih Om, kata Cempaka. Sama-sama, kan udah kewajiban kami menanggung semua keperluanmu, sampai Raffi cukup mampu bertanggung jawab sama kamu nanti, kata Papa Raffi sambil tersenyum. Cempaka dan Mama Raffi mengangguk tanda setuju dengan ucapan Papa Raffi. Dan di bulan berikutnya, Cempaka kembali datang menjenguk Raffi di pesantren dengan penampilan yang jauh berbeda. Gimana Raf? Kamu suka nggak lihat Cempaka yang sekarang? Tanya Mama Raffi. Iya Ma, aku suka, sahut Raffi cepat. Terus, menurut kamu gimana penampilan Cempaka, Nak? Tanya Mama Raffi lagi. Lebih cantik, Ma.
Sahut Raffi malu-malu. Jawaban Raffi membuat wajah Cempaka merona malu. Cempaka mengalihkan tatapannya dan tak sengaja matanya melihat Faik yang juga sedang menatap ke arahnya. Cempaka tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Terlihat Faik yang mengangguk sambil mengacungkan kedua jempolnya ke arah Cempaka. Faik pun menghampiri keluarga Raffi. Ia mencium punggung tangan kedua orang tua Raffi lalu menoleh ke arah Cempaka. Nah, gitu dong. Kan lebih enak dilihatnya. Ya enggak, Raf? Kata Faik sambil tersenyum. Iya, sahut Raffi. Oh, jadi karena Faik yang nyuruh berhijab. Jadi sekarang kamu pakai hijab, Kak? Tanya Papa Raffi membuat Cempaka salah tingkah. Itu... Ucapan Cempaka dipotong cepat oleh Faik. Gak juga sih, Om. Mungkin hidayah dari Allah datangnya pas Cempaka sering ikut jenguk Raffi ke sini. Kan hidayah datangnya bisa dari mana dan kapan saja. Kata Faik menengahi. Iya, kamu benar juga. Wah, pintar banget sih Faik ini. Om salut deh sama kamu. Puji Papa Raffi sambil menepuk lembut pundak Faik. Alhamdulillah. Biasa aja, Om. Kan emang diajarin juga di sini. Iya kan, Raf? Kata Faik malu. Iya, Pak. Yang Faik omongin itu sama persis kayak yang diomongin sama guru-guru di sini. Sahut Raffi sambil tersenyum. Cempaka merasa lega mendengar ucapan Faik dan Raffi. Ia tak ingin kedua orang tua Raffi salah paham padanya. Ngelihat kedekatan kalian, Papa jadi senang. Nanti kalau udah lulus, jangan lupa undang Faik saat kamu menikah ya, Nak. Kata Papa Raffi. Menikah? Emang lulus dari sini Raffi mau nikah, Om? Tanya Faik tak percaya. Bukan nikah, tapi tunangan. Papa nih suka salah aja. Ntar yang denger salah paham loh, Pak. Sahut Mama Raffi. Iya, maaf, tunangan. Nih calonnya aja udah ada di sini. Kata Papa Raffi sambil tertawa. Cempaka dan Raffi nampak salah tingkah mendengar ucapan kedua orang tua Raffi. Keduanya terlihat saling melirik satu sama lain. Sedangkan Faik merasa seolah dilempar ke dalam jurang yang sangat dalam. Ia menatap Cempaka dengan tatapan kosong. Dan saat itu juga, Faik menyadari bahwa cinta pertamanya kandas di tengah jalan. Karena dia tak mungkin mencintai gadis yang sudah ditunangkan dengan orang lain. Apalagi orang itu adalah Raffi, teman sekamarnya. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-14. Setelah mengetahui jika gadis yang ditaksirnya adalah calon tunangan Raffi, Faik pun tak berkecil hati. Ia tetap semangat belajar dan menjaga hubungan baiknya dengan Raffi. Namun jika biasanya Faik akan ikut nimbrung dengan keluarga Raffi saat jam berkunjung, kini Faik lebih membatasi diri. Ia hanya akan menyapa orang tua Raffi, tanpa bergabung dengan mereka. Sementara Amsir, si hantu senior terus mengikuti Faik. Meski nama baiknya sudah dipulihkan dan pembunuh sebenarnya sudah tertangkap, tapi Amsir enggan meninggalkan Faik. Amsir merasa nyaman berteman dengan Faik. Karena tak merasa terganggu, Faik pun membiarkan saja hantu Amsir itu mengikutinya, kemanapun ia pergi. Toh hantu Amsir hanya bisa berinteraksi dengannya selama ia masih ada di dalam lingkungan pesantren. Di luar itu Amsir tak bisa menjangkaunya, seperti hari itu. Kamu kemana aja sih? Pergi kok gak balik-balik? Tanya Amsir marah. Loh, ini kan liburan. Ya wajar kalau aku pulang menemui keluargaku. Emang kenapa sih? Tanya Faik balik. Saat itu Faik usai mengikuti pemakaman neneknya Gendis, yang baru saja meninggal sekaligus tasyakuran kelahiran sepupunya, anak Fatur dan Bilqis. Not author. Kisah ini dapat diikuti di novel Guna-Guna episode terakhir. Bukan begitu, di kampung sebelah lagi ramai berita hantu pocong, dan itu meresahkan warga. Sahut Amsir melunak. Terus hubungannya sama aku apa? Kan bukan aku yang jadi pocong atau nyuruh pocong itu berkeliaran. Kata Faik santai. Kamu bisa serius dikit gak sih, Ik?
Kan biasanya kamu tahu tuh apa sebabnya sampai para hantu itu meneror warga. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang diganggu, tapi hampir 1 kampung. Coba bayangin, gimana paniknya warga yang anaknya pulang malam. Dan gara-gara itu juga pengajian Haji Muksin sepi. Kata Amsir menjelaskan. Kok sepi? Tanya Faik tak mengerti. Kan pengajian Haji Muksin mulainya pada maghrib. Nah, sejak ada teror hantu itu, anak-anak takut pergi ke rumah Haji Muksin, takut pulang kemalaman dan ketemu hantu. Saud Amsir gusar. Gitu ya. Terus apa kata Kiai Sya'ad dan Ustadz Hamzah? Tanya Faik. Mereka belum tahu soal ini. Makanya kamulah yang cerita, aku. Kan kamu dekat sama mereka. Kata Amsir lagi sambil melengos. Iya, aku lupa kalau mereka kan gak bisa ngelihat kamu. Oke, insya Allah. Ntar aku sampein deh. Sekarang aku mau istirahat dulu ya. Boleh kan? Kata Faik dengan tatapan memohon. Iya, tapi jangan lama-lama tidurnya. Saud Amsir sambil menyingkir dari hadapan Faik. Gak janji ya, namanya juga orang ngantuk plus capek. Kata Faik sambil menguap. Amsir hanya menggelengkan kepalanya melihat Faik yang langsung pula saat kepalanya menyentuh bantal. Rupanya berita teror hantu pocong itu sudah sampai ke telinga Kiai Sya'ad dan pengurus pesantren lainnya. Kini mereka tengah membahas bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut agar teror itu segera berhenti. Faik yang kebetulan lewat di ruang guru pun dimintai pendapatnya oleh para pengurus pesantren. Faik, kemari sebentar nak. Panggil Ustadz Hamzah. Baik Pak Ustadz. Sahut Faik sambil menganggukkan kepalanya ke arah para guru yang hadir di sana. Ustadz Hamzah pun mulai menceritakan teror hantu yang dialami warga. Faik mendengarkan dengan serius seolah-olah baru pertama kali mendengar berita itu. Setelah Ustadz Hamzah menyelesaikan ceritanya, semua guru menoleh ke arah Faik yang nampak salah tingkah. Kenapa ngeliatin saya Pak Ustadz? Apa ada yang aneh? Tanya Faik bingung. Kami di sini udah tahu kalau kamu itu indigo, Faik. Jadi bisa kan kamu bantu cari tahu apa penyebab teror itu? Kata Ustadz Imron sambil tersenyum mewakili para guru. Insya Allah, saya bantu cari tahu Pak Ustadz. Sahut Faik. Kabarkan kalau ada info sekecil apapun itu. Kami percaya sama kamu ya Faik. Kata Ustadz Hamzah sambil menepuk pundak Faik lembut. Faik mengangguk dan segera kembali ke kelasnya. Sore itu Faik keluar dari pesantren untuk mencari tahu kebenaran cerita teror hantu pocong di kampung sebelah. Berbekal surat izin dari Ustadz Hamzah, Faik bebas keluar masuk pesantren jam berapapun. Padahal pesantren memiliki aturan. Jika maghrib tiba, maka pintu gerbang akan ditutup. Faik menggunakan sepeda milik Ustadz Hamzah untuk berkeliling kampung. Ia mengawasi setiap sudut kampung dan mencoba mencari keberadaan orang yang berkerumun yang mungkin sedang membahas teror hantu itu. Namun setelah lama berkeliling dan melihat situasi kampung, Faik belum memperoleh info apapun. Ya Allah, kemana lagi nyari info? Kok dari tadi gak ada yang aneh? Semuanya biasa aja. Apa jangan-jangan ini cuma gosip ya? Bikin susah orang aja sih. Niat banget tuh orang yang bikin berita kayak gini. Keluh Faik dalam hati. Kemudian Faik berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman dingin. Saat membayar minuman yang dibelinya, Faik terkejut karena ia melihat si pemilik warung memiliki wajah yang menyeramkan dan tak lazim. Ditambah lagi di sudut warung, Faik melihat sosok pocong sedang berdiri mengawasi si pemilik warung. Astagfirullahalazim, kata Faik. Kenapa istighfar sih, Dek? Emang saya hantu? Tanya si pemilik warung. Maaf, Pak, saya kaget aja. Habis Bapak nongol tiba-tiba. Sahut Faik gugup. Kamu bukan orang asli sini ya? Kok saya belum pernah lihat kamu? Kamu santrinya Kiai Sya'ad kan?
Tanya pemilik warung sambil menatap seragam pesantren yang dikenakan Faik. Iya Pak, sahut Faik sambil tersenyum. Kok masih di luar pesantren? Ini kan udah hampir maghrib. Sebaiknya kamu balik aja ke pesantren. Bahaya kalau kemalaman di jalan. Bukannya pintu gerbang juga tutup sebelum maghrib ya? Kata si pemilik warung mengingatkan. Iya sih Pak, saya lagi jalan-jalan aja. Ini juga mau balik. Tapi tadi Bapak bilang bahaya. Emang kenapa Pak? Apa ada begal di sini? Tanya Faik pura-pura lugu. Bukan begal, tapi hantu. Sahut pemilik warung sambil bersiap menutup warungnya. Hantu apa Pak? Tanya Faik lagi. Hantu pocong. Udah beberapa hari ini warga diteror sama hantu pocong. Jumlahnya banyak dan ganti terus setiap hari. Mereka meneror warga kayak nyari sesuatu. Gak tahu apa yang dicari. Ih, saya aja juga takut. Udah ya Di, saya tutup dulu warungnya. Kan udah hampir maghrib. Sahut pemilik warung yang nampak ketakutan itu. Iya Pak, silahkan, kata Faik. Faik menghampiri sepeda yang terparkir di depan warung dan pura-pura akan pergi dari sana. Saat si pemilik warung menutup pintu, Faik pun berbalik. Jadi ini sebabnya, gumam Faik sambil tersenyum. Lalu Faik pun mengayuh sepedanya perlahan. Ia kembali memperhatikan jalan di kampung yang mulai sepi, seolah tak ada kehidupan di sana. Kelihatannya warga kampung itu benar-benar takut akan teror yang sedang melanda kampung mereka itu. Faik melihat lampu-lampu di jalan dan di dalam rumah warga pun mulai dinyalakan pertanda hari mulai gelap. Setelah merasa cukup mendapat informasi, Faik pun mengayuh sepedanya lebih cepat agar bisa sholat berjamaah di masjid pesantren. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-15. Faik masih mencari informasi tambahan di hari berikutnya. Ia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin informasi agar bisa membantu warga hingga tuntas. Kali ini Faik pergi ke lapangan atau alun-alun. Di sana banyak berkumpul anak-anak seusianya untuk bermain. Banyak yang dilakukan oleh warga di sore hari itu. Ada yang main bola, layangan, kejar-kejaran, bahkan berlatih bela diri. Faik memarkirkan sepedanya di dekat tiang gawang. Ia menatap ke sekelilingnya dengan tatapan penuh arti. Dalam penglihatan Faik banyak makhluk halus dengan berbagai bentuk yang berkeliaran di sana. Tapi Faik tak peduli. Ia lebih memilih duduk sambil mengamati permainan sepak bola di hadapannya. Tiba-tiba di samping Faik berdiri sosok pria yang mengejutkan Faik. Udah tahu siapa dalang teror itu? Tanya pria itu. Belum, dia masih nyari. Sahut Faik sambil bergumam. Aku bisa kasih tahu kalau kamu mau, kata pria itu. Gak usah, aku bisa cari sendiri. Sahut Faik ketus. Dasar sombong, aku yakin kamu gak bakal dapat apa-apa, kata pria itu sambil berlalu. Faik diam saja sambil terus berzikir di dalam hati. Bukan Faik menolak bantuan dari pria itu, tapi pria itu ternyata adalah jelmaan jin yang setiap melakukan sesuatu pasti mengharapkan imbalan. Dan Faik tak mau imannya tergadai hanya karena info kecil yang diberikan oleh jin itu. Tiba-tiba sekelompok pemuda duduk di samping Faik. Faik mendengarkan pembicaraan mereka dengan seksama. Hingga Faik berkesimpulan bahwa hantu itu meneror warga karena mencari miliknya yang hilang, dicuri orang tak bertanggung jawab. Faik pun menyudahi pencariannya dan segera kembali ke pesantren. Jadi info apa yang kamu dapat, Nah? Tanya Ustadz Hamzah. Hantu pocong itu meneror warga karena mencari miliknya yang hilang, Pak Ustadz. Sahut Faik. Miliknya yang hilang? Berupa apa? Tanya Ustadz Hamzah. Mungkin bagian dari pembungkus jenazahnya, bisa tali pocong, kain kafannya, atau bahkan bagian tubuh mereka. Sahut Faik. Astagfirullahaladzim. Bagian tubuh mereka tuh buat apa? Saya nggak habis pikir.
kalau ada yang sampai melukai jenazah dengan mengambil bagian tubuhnya. Apa mereka nggak tahu kalau menyakiti jenazah sama aja kita menyakiti dia saat masih hidup? Kata Ustadz Hamzah sambil menggelengkan kepalanya. Ya, emang gitu kenyataannya Pak Ustadz. Mereka mana mau tahu kalau itu dilarang dalam agama. Yang ada di pikiran para pencuri itu kan hanya ketamakan atas sesuatu. Sahut Faik. Sebentar, tadi kamu bilang mereka. Maksud kamu mereka itu hantunya? Tanya Ustadz Hamzah. Iya, sahut Faik. Jadi jumlahnya lebih dari 1? Tanya Ustadz Hamzah lagi. Iya, mungkin akan bertambah lagi nanti. Kemarin saya baru ngeliat 3 hantu pocong. Sahut Faik santai. Ustadz Hamzah menatap Faik dengan tatapan yang tak terbaca. Ia heran, bagaimana bisa Faik terlihat santai saat membicarakan hantu yang dilihatnya. Sedangkan Ustadz Hamzah yakin, jika penampilan hantu pocong itu pasti beraneka bentuk, yang menyeramkan. Apalagi hantu itu sedang marah. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Tanya Ustadz Hamzah. Saya belum bisa simpulin Pak Ustadz. Kalau boleh, saya minta waktu lagi buat cari info. Sahut Faik. Baik, pergilah, kata Ustadz Hamzah sambil tersenyum. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kata Faik lalu mencium punggung tangan gurunya itu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Pesan Ustadz Hamzah. Insya Allah Ustadz. Sahut Faik lalu mengayuh sepedanya keluar dari pesantren. Setelah beberapa hari mencari informasi, akhirnya Faik mendapat jawaban. Saat itu Faik pulang terlambat usai bersilaturahmi dengan Haji Muksin, guru ngaji di kampung sebelah. Kedatangan Faik membuat Haji Muksin senang. Meskipun baru mengenal Faik, Haji Muksin merasa dekat dengan Faik. Mereka berbincang akrab tentang banyak hal hingga mendekati waktu maghrib. Karena jarak rumah Haji Muksin dan pesantren cukup jauh, maka Faik memutuskan sholat di musola dekat rumah Haji Muksin. Udah hampir maghrib. Saya rasa kamu gak bakal sampai ke pesantren, Nak. Gimana kalau sholat berjamaah di musola sini? Setelah itu baru kamu balik ke pesantren. Tanya Haji Muksin. Baik Pak Haji, sahut Faik. Faik dan Haji Muksin pun berjalan menuju musola. Setelah menunaikan sholat maghrib, terlihat para jemaah yang bergegas pergi dari musola itu. Melihat hal itu, Faik nampak mengerutkan keningnya karena bingung. Saya pamit duluan Pak Haji, kata seorang pria setelah mencium punggung tangan Haji Muksin. Iya, silahkan, sahut Haji Muksin sambil tersenyum. Maaf Pak Haji, kenapa mereka semua pulang? Padahal biasanya kan ada zikiran dulu setelah maghrib, sambil menunggu sholat isya. Tanya Faik. Iya, biasanya sih gitu. Tapi sejak teror hantu pocong, banyak jemaah yang semuanya laki-laki itu ketakutan dan lari terbirit-birit setelah sholat berjamaah. Sahut Haji Muksin sedih. Teror hantu pocong itu apa benar ada Pak Haji? Tanya Faik hati-hati. Ada Nak. Saya sempat bertemu beberapa kali sama hantu itu, tapi mereka langsung menghilang saat berpapasan dengan saya. Sahut Haji Muksin. Sebenarnya apa yang mereka cari sampai harus meneror warga ya Pak Haji? Kata Faik bingung. Saya juga gak tahu Nak. Saya gak bisa berinteraksi sama mereka. Dan nanya apa maunya mereka meneror warga. Sahut Haji Muksin sambil melanjutkan zikirnya. Kalau gitu saya pulang sekarang ya Pak Haji. Udah malam. Nanti saya dimarahin sama pengurus pesantren kalau pulang telat. Kata Faik sambil tersenyum. Insya Allah gak dimarahin kok. Bilang aja habis sowan ke rumah Haji Muksin. Mereka pasti mengerti. Hati-hati di jalan. Jangan melamun dan banyak berzikir.
kata Haji Muksin sambil mengusap kepala Faik. Baik Pak Haji, Assalamualaikum. Pamit Faik. Waalaikumsalam. Sahut Haji Muksin sambil tersenyum melepas kepergian Faik. Faik pun mengayuh sepedanya perlahan menuju pesantren. Jalan desa di malam hari terlihat berbeda, apalagi suasana sepi terasa mencekam. Saat sedang asyik mengayuh sepeda sambil berzikir dalam hati, Faik dikejutkan oleh kemunculan sosok pocong di hadapannya. Pocong itu berdiri tepat di tengah jalan, seolah sengaja menghentikan Faik. Astagfirullah, Om, ngagetin aja sih, kata Faik sambil mengerem sepedanya. Tolong aku, kata pocong berjenis kelamin laki-laki itu dengan mimik sedih. Insya Allah, apa yang bisa kubantu? Tanya Faik. Kembalikan kain kafanku yang dicuri, sahut pocong itu dengan suara dan wajah datar. Kain kafan? Berapa bagian yang dicuri? Tanya Faik. 1 helai, sahut pocong itu. Faik terkejut mendengarnya. Belum hilang rasa terkejutnya, di depan Faik bermunculan beberapa pocong yang juga meminta bantuannya. Tolong aku juga, kata pocong lain sambil berdiri di atas dahan pohon nangka. Aku juga, kata pocong lain yang berdiri di dekat pohon pisang. Hah? Berapa banyak yang dicuri? Dan untuk apa? Tanya Faik tak mengerti. Kemarilah, ikuti kami, kata pocong yang menghadang jalan Faik tadi. Faik pun mengikuti mereka sambil mengayuh sepedanya perlahan. Jika diperhatikan, Faik memang sendiri saja malam itu. Padahal ada beberapa pocong yang mengikuti Faik di samping kanan dan kirinya. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-16. Faik mengikuti kemana perginya pocong-pocong itu. Hingga tibalah Faik di depan sebuah rumah sederhana yang letaknya menepi jauh dari jalan desa. Kenapa kesini? Tanya Faik. Kamu lihat aja sendiri ke sana, kata pocong itu. Faik meninggalkan sepedanya lalu melangkah mendekati rumah itu dengan cara mengendap-endap. Faik mencari celah di dinding agar bisa mengintip ke dalam. Gak usah takut ketahuan, gak bakal ada yang lihat juga, karena gak ada orang yang berani keluar di jam segini, kata salah satu pocong. Faik tersenyum mengiyakan. Lalu Faik melanjutkan penyelidikannya. Bukan, tapi mengintip tepatnya. Dari celah kusen Faik dapat melihat seorang kakek tengah duduk berhadapan dengan seorang wanita. Mereka seperti membicarakan sesuatu. Di hadapan mereka teronggok helaian kain kafan lusuh yang merupakan pembungkus jenazah. Dan para pemilik kain kafan itu sekarang tengah mengintai mereka juga. Sudah lengkap 7 lembar. Sekarang kamu jahit, satukan, dan jadikan pakaian, perintah kakek itu. Tapi ini kotor, Pak. Bau lagi. Aku takut makainya. Ntar yang ada, mereka malah menjauh, bukannya tertarik. Keluh wanita itu yang tak lain adalah Wulan, anak dari kakek itu. Tapi memang begitu syaratnya. Kamu tenang aja. Setelah dijahit dan dipakai gak bakal bau lagi. Kata kakek bernama Wongso itu terkekeh geli. Ya udah, tapi Bapak janji ini gak bakal bahaya buat aku ya, kata Wulan. Iya, sahut Wongso sambil mengelus jenggot dan kumisnya perlahan. Tiba-tiba Wongso melirik ke arah celah kusen di mana Faik tengah mengintip. Faik yang terkejut pun segera menjauh. Faik segera pergi dari tempat itu sambil mengayuh sepedanya dengan cepat dan menjauhi rumah kakek Wongso. Hingga ia berhenti di suatu tempat. Para pocong itu melayang mengikuti Faik seolah ingin tahu bagaimana pendapat Faik.
Gimana? Tanya pocong itu. Iya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang aku balik ke pesantren dulu ya. Mau laporan sama guruku, biar kalian bisa cepat ditolong. Sahut Faik. Baik, terima kasih Faiz. Kata pocong itu. Bukan Faiz, tapi Faik. Namaku Faik. Kata Faik tegas. Iya, maaf. Cuma salah huruf aja kan. Gurau pocong lainnya. Dasar aneh. Udah jadi hantu masih aja bisa ngelawak. Sindir Faik sebal. Para pocong itu nampak tertawa, tapi bukan tawa yang menyenangkan untuk didengar oleh orang awam. Faik makin memonyongkan bibirnya melihat mereka tertawa. Tapi aku punya syarat, jangan ganggu warga lagi ya. Kalian sembunyi aja. Pinta Faik sebelum pergi. Para pocong itu saling menatap, kemudian mengangguk membuat Faik tersenyum lega. Faik sedang menghadap Kiai Sya'ad dan Ustadz Hamzah di rumahnya. Faik yang ditemani Saman, sang marbot masjid pun nampak serius menceritakan pengalamannya tadi. Kiai Sya'ad terbatuk-batuk mendengar cerita Faik. Ia merasa sedikit menyesal, karena di usia tuanya ia malah baru mengenal seorang anak berbakat seperti Faik. Tapi Kiai Sya'ad tersenyum melihat ekspresi Faik saat menceritakan apa yang dilihatnya. Jadi kain kafan itu memang dicuri oleh orang yang sama, kata Ustadz Hamzah. Betul Pak Ustadz, sahut Faik cepat. Terus kata kamu kain itu disuruh disatukan terus dijahit begitu? Tanya Saman. Iya Pak, emang gitu kata kakek itu sama anaknya, sahut Faik. Tapi buat apa ya? Tanya Ustadz Hamzah sambil mengetuk meja dengan ujung jarinya. Buat pengasihan, sahut Kiai Sya'ad. Maksud Abah? Tanya Ustadz Hamzah. Iya, setelah dijahit jadi baju lalu dipakai. Nah, yang pakai perempuan kan anaknya si Wongso. Itu buat pengasihan, supaya pria-pria tertarik sama wanita itu. Kalau gak salah ingat, anaknya Wongso itu udah 2 kali menikah, tapi selalu gagal, kata Kiai Sya'ad. Kiai kenal sama kakek itu? Tanya Faik polos. Iya, aku berteman dengannya sejak kecil. Dia memang sedikit pembangkang dan sering bikin guruku marah. Tapi aku gak nyangka kalau dia malah jadi sesat di usia tuanya. Dia malah belajar ilmu kanuragan beraliran hitam dan membuat onar di kampung. Aku sudah ngingetin dia dulu dan dia marah. Makanya kami gak saling menyapa sejak beberapa tahun ini, sahut Kiai Sya'ad. Anaknya Pak Wongso itu namanya Wulan bukan Kiai? Tanya Saman hati-hati. Iya, kamu betul Man. Apa kamu pernah suka sama anaknya Wongso itu? Goda Kiai Sya'ad. Kiai sepuh bisa aja, sahut Saman malu-malu. Wulan mana sih Man? Aku kok gak inget ya? Kata Ustadz Hamzah yang memang teman sepermainan Saman. Wulan yang sering dikatain gula Jawa itu loh Ustadz, yang kulitnya hitam tapi manis. Sahut Saman sambil tertawa. Oh itu, yang sering jadi rebutan anak kampung sebelah itu ya? Yang bapaknya galak? Kata Ustadz Hamzah mencoba mengingat. Iya, sahut Saman disambut tawa Ustadz Hamzah. Faik dan Kiai Sya'ad pun ikut tertawa saat mendengar Saman dan Ustadz Hamzah bernostalgia menceritakan masa remaja mereka. Udah, cukup ketawanya. Masih ada hal yang harus diurusi selain mengenang masa remaja kalian itu, kata Kiai Sya'ad menengahi. Iya Abah, sahut Ustadz Hamzah. Jadi kita harus gimana Kiai Sepuh? Tanya Saman serius. Kita harus datang ke rumah Wongso, temui dia,
Dan ingatkan supaya gak jauh melangkah. Tapi sebelum ke sana, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Aku khawatir dia akan berbalik menyerang dan melukai kalian nanti, kata Kiai Sya'ad. Baik, Bah. Nanti aku bakal siapin semuanya. Dan kamu, Faik, tingkatkan amalanmu ya, Nak. Pesan Ustadz Hamzah. Insya Allah, siap Ustadz, sahut Faik. Makasih juga udah memberi informasi yang penting ini. Insya Allah, kita bisa membuat keadaan kembali normal nanti, kata Ustadz Hamzah sambil menepuk punggung Faik lembut. Sama-sama Ustadz, saya senang bisa membantu, sahut Faik sambil tersenyum. Setelah selesai menyusun rencana, Faik pun kembali ke kamarnya. Di depan kamar terlihat hantu Amsir sedang berdiri menunggunya. Gimana hasilnya? Tanya Amsir. Pakai nanya, bukannya tadi kamu udah ikutin aku ke rumahnya Kiai Sepuh? Tanya Faik sambil membulatkan matanya. Ketahuan ya, sahut Amsir sambil menggaruk kepalanya. Faik melengos lalu mengetuk pintu kamar sambil mengucapkan salam. Sesaat kemudian Idris membuka pintu. Dari mana aja sih, Ik? Berapa hari ini aku perhatiin kamu pulang malam terus, kata Idris dengan tatapan curiga. Aku lagi dapat tugas dari Kiai Sepuh, sahut Faik sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tugas apaan? Tanya Idris dan Raffi bersamaan. Rahasia. Sahut Faik sambil menguap. Gak asik loh, seru Raffi sambil melemparkan bantalnya. Ini emang tugas rahasia. Semua santri pasti pernah dapat tugas rahasia dari Kiai Sepuh. Tunggu aja, giliran kalian juga bakal tiba nanti, kata Faik sambil memejamkan matanya. Raffi dan Idris saling menatap. Mereka memang pernah mendengar bahwa Kiai saat sedang memberi tugas rahasia kepada para santrinya, dan artinya tak boleh diketahui oleh santri lainnya. Menyadari hal itu, Raffi dan Idris pun mengerti, lalu ikut memejamkan mata dan tidur. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-17. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan persiapan yang dibuat oleh Ustadz Hamzah dan Faik cukup, Kiai Sa'ad pun mengizinkan mereka pergi membantu para hantu pocong itu. Kali ini Saman ikut serta, karena tak ingin terjadi sesuatu dengan Faik, santri yang telah membantu temannya itu. Tapi rupanya Wulan sudah memulai aksinya. Ia menebar pesonanya dan menjerat para pria di kampung itu hingga membuat para istri kebingungan. Para pria itu begitu terpesona dengan penampilan Wulan yang terlihat lebih cantik dan menggoda. Heran deh, di kampung ini selalu aja ada musibah yang silih berganti datangnya, kata seorang penjual sayur keliling. Maksud Teh Mira apa sih? Tanya seorang pembeli yang memakai hijab. Ya gitu, kemarin hantu pocong. Sampai sebulan lebih semua orang ketakutan dan gak berani keluar kalau udah lewat maghrib. Sekarang udah tenang, gak ada lagi hantu pocong. Malah ada kejadian aneh lagi. Semua laki-laki dewasa di kampung ini kepincut sama janda anaknya kayak Wongso, sahut Mira. Astagfirullah, jangan suuzon gitu Teh, gak baik, kata wanita itu. Tapi emang bener Bu, coba liatin si Wulan itu, kata seorang wanita sambil menunjuk Wulan yang tengah melintas dengan sepedanya. Semua wanita yang sedang belanja di lapak Mira itu pun menoleh ke arah Wulan. Mereka melihat penampilan Wulan yang lebih kinclong dibanding sebelumnya. Tapi wanita berhijab itu nampak mengerutkan keningnya karena dia melihat keanehan pada sosok Wulan. Makanya saya kesel. Gara-gara si Wulan itu, suami saya tiap hari ngomongin dia terus, makanya muji-muji segala, kata wanita bertubuh gemuk sambil membanting bayam di tangannya. Kesel sih kesel, tapi jangan barang dagangan saya juga yang dirusak. Ntar kalau nggak laku gimana? Rugi dong saya, sindir Mira.
Iya, tenang aja Bu, saya beli kok bayamnya. Sahut wanita itu sambil tersenyum. Semua pembeli pun tertawa melihat perdebatan kecil antara Mira dan wanita itu. Kita kemana, Ik? Tanya Ustadz Hamzah sore itu. Keliling dulu Pak Ustadz. Kita gak mungkin langsung ke rumahnya Kewongso buat ngelabrak dia kan? Sahut Faik santai. Iya, benar juga. Kamu jadi ikut, Man? Tanya Ustadz Hamzah sambil menoleh ke arah Saman yang terlihat lebih rapi dari biasanya. Ya dong, yuk jalan sekarang. Ajak Saman sambil mengayuh sepedanya dan keluar lebih dulu melalui pintu gerbang pesantren. Faik dan Ustadz Hamzah nampak tersenyum melihat tingkahnya. Kemudian mereka menyusul di belakang Saman. Ketiganya bersepeda dengan santai menyusuri jalan di kampung itu. Banyak warga yang menyapa, karena mereka mengenal Ustadz Hamzah dan Saman. Setelah memasuki kampung yang dimaksud, Ustadz Hamzah pun merasakan aura yang berbeda di sana. Agak-agak enak hawanya ya, Ik, kata Saman. Iya Pak, auranya lebih gelap dibanding waktu saya kesini kemarin, sahut Faik. Jelas saja, kan dia udah mulai beraksi. Nah, efeknya ya kayak gini, kata Ustadz Hamzah. Faik dan Saman mengangguk, tanda mengerti. Tiba-tiba di depan sana terlihat kerumunan orang. Mereka bertiga perlahan mendekat, karena ingin tahu apa yang terjadi. Rupanya sedang ada perkelahian massal antara para pria. 5 pasang pria terlihat sedang bergelut, saling memukul dan menendang. Sedangkan yang lain menonton dan memberi semangat seperti sedang menonton sabung ayam. Dari mulut mereka terdengar ucapan yang tak pantas, namun wajar diucapkan oleh mereka. Ustadz Hamzah pun melerai mereka dan berhasil. Semua warga yang sungkan dengan kealiman Ustadz Hamzah pun nampak menundukkan wajah karena malu. Ada apa ini bapak-bapak? Kok ribut di tengah jalan? Yang lain juga kenapa gak misahin? Malah nyorakin. Ini udah hampir maghrib loh Pak. Bukannya bersiap ke masjid. Malah berkelahi di sini. Ada apa sampai kalian ribut masalah kayak gini? Tanya Ustadz Hamzah dengan suara menggelegar. Faik nampak terkejut melihat sikap Ustadz Hamzah yang selama ini dikenalnya sebagai sosok yang lembut dan penyabar. Sedangkan Saman nampak tersenyum tipis melihat sifat asli Ustadz Hamzah itu. Wulan itu punya aku, kata seorang pria. Gak bisa, dia cuma buat aku. Aku bahkan udah ngasih 1 set perhiasan emas sama dia, sahut yang lain. Tapi aku malah udah ngasih surat tanah sama dia, kata pria lain tak mau kalah. Aku juga udah ngusir keluargaku, biar Wulan bisa tinggal di rumahku, kata seorang pria berkulit hitam dengan nada suara tinggi. Kalian gak bakal bisa ngelawan aku. Aku malah udah tidur sama dia. Otomatis akulah yang bakal menikahinya, kata seorang pria dengan perhiasan emas di sekujur tubuhnya sambil tersenyum bangga. Semua orang yang ada di tempat itu terkejut sambil menatap marah ke arah pria yang dikenal berprofesi sebagai rentenir itu. Kau bohong, seru mereka bersamaan. Aku gak bohong. Aku ke rumahnya buat nagih hutang yang dipinjam bapaknya. Karena gak bisa bayar, dia merelakan tubuhnya sebagai alat pembayaran. Dan aku gak mau munafik, karena aku emang menginginkannya. Jadi ya, aku beruntung bisa menikmati tubuhnya lebih dulu dibanding kalian yang sudah mengeluarkan banyak uang bahkan menyakiti keluarga sendiri demi Wulan, kata rentenir itu dengan pongah. Tak perlu menunggu waktu, para pria yang tersulut emosinya itu pun menerjang ke depan dan mengeroyok rentenir itu hingga babak belur. Melihat hal itu, Ustadz Hamzah membuat gerakan cepat dengan cara menotok urat para pria itu hingga mereka kaku tak bisa bergerak. Faik ternganga dibuatnya melihat semua orang di tempat itu, kecuali dia, Saman, dan Ustadz Hamzah dalam keadaan kaku tak bisa bergerak dengan posisi yang beraneka ragam. Ada yang sedang bersiap memukul, ada yang marah, melotot,
Bahkan ada yang dalam sikap menendang, dengan kaki yang menggantung di udara. Masya Allah, apa ini Ustadz? Kok mereka kaku gak bisa gerak kayak gini? Tanya Faik sambil mendekati para pria yang kaku itu satu persatu. Itu namanya jurus menotok, Faik. Sahut Saman santai. Saya terpaksa karena mereka gak bisa dicegah pakai omongan tadi. Sahut Ustadz Hamzah. Faik mengangguk memperhatikan para pria yang kaku itu. Meski tak bisa bergerak, nampaknya mereka masih bisa bicara, melirik dan berkedip. Mereka juga masih bisa mendengar loh, Ik. Kata Ustadz Hamzah seperti mengerti jalan pikiran Faik. Oh gitu, sahut Faik sambil nyengir. Lalu Ustadz Hamzah dan Saman membasuh wajah mereka satu persatu dengan air yang mereka bawa. Setelahnya Ustadz Hamzah pun mulai memberi nasihat kepada para pria itu. Saman nampak mengawasi andai di antara mereka ada yang ingin menikung Ustadz Hamzah. Dengarkan saya. Kalian ini sudah melakukan sesuatu yang sia-sia dan gak masuk akal. Kalian rela mengeluarkan uang dengan jumlah besar hanya untuk menarik perhatian seorang wanita. Bahkan kalian rela mengabaikan anak dan istri yang selama ini setia menemani kalian hanya untuk memuaskan wanita yang bukan siapa-siapa. Ditambah lagi, kalian seperti orang bodoh yang menceritakan aib kalian sendiri kepada orang lain. Dan lihat hasilnya. Kalian malah ribut dan baku pukul di sini. Apa kalian sadar bahwa wanita itu hanya memanfaatkan kalian untuk kesenangan pribadinya? Dan siapa yang beruntung mendapatkannya? Gak ada. Malah dia yang hanya keluar uang sedikit yang mendapatkan tubuh wanita itu. Karena dia meminjamkan sejumlah kecil uang kepada wanita itu. Dan itu gak sebanding dengan apa yang kalian keluarkan. Tapi dia bisa menikmati wanita itu karena uang yang dia pinjamkan berbunga. Dan wanita itu tak sanggup membayarnya. Gimana? Apa kalian sadar apa yang sesungguhnya terjadi di sini? Kata Ustadz Hamzah panjang lebar. Para pria itu nampak berpikir sejenak. Setelahnya mereka seperti tersadar, lalu bicara bersahutan. Kita tertipu. Ternyata Wulan mau mengadu domba kita. Dia hanya memanfaatkan kita dan memberi harapan kosong. Kata seorang pria. Iya, ujung-ujungnya dia cuma jadiin kita sapi perah untuk menimbun harta tanpa pernah mau menikah. Kata pria lainnya. Kami sadar Pak Ustadz, tolong bantu kami lepas dari pengaruh wanita ular itu. Kata beberapa pria bersahutan. Cuma satu jalan agar kalian bisa lepas dari ini. Kata Ustadz Hamzah. Apa Ustadz? Tanya mereka bersamaan. Kembali ke Allah dan Rasulnya. Sholat berjamaah di masjid. Makmurkan masjid. Patuhi perintah Allah. Jauhi larangannya. Amalkan sunnah Rasulullah. Insya Allah, jika kalian lakukan itu, kalian akan selamat. Sahut Ustadz Hamzah tegas. Hening sejenak. Lalu mereka terlihat menitikkan air mata. Melihat hal itu Ustadz Hamzah pun maju melepaskan totokan di tubuh mereka satu persatu. Hingga mereka kembali ke keadaan semula. Ayo bersiap. Sudah hampir maghrib. Kata Ustadz Hamzah. Setelah mengucapkan terima kasih, para pria itu membubarkan diri. Faik nampak terkagum-kagum melihat Ustadz Hamzah yang ternyata menyimpan sesuatu dalam dirinya. Kini mereka bertiga tengah menuju ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah di sana. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-18. Ustadz Hamzah, Faik dan Saman pun melaksanakan sholat berjamaah. Para pria yang tadi bertengkar pun terlihat hadir dan ikut sholat berjamaah bersama mereka. Setelah selesai sholat, kembali Ustadz Hamzah mengajak mereka bicara. Kita harus menguatkan pertahanan kampung ini, Pak. Jangan lengah. Jangan biarkan sesuatu yang tak wajar masuk dan membuat tatanan kehidupan di kampung ini rusak. Kata Ustadz Hamzah. Pak Ustadz benar. Kita emang udah lama gak sholat berjamaah karena takut hantu pocong. Setelah hantu pocong itu gak ada, kita tetap malas ke masjid karena keenakan sholat di rumah. Kata seorang pria sambil tersenyum.
Iya, padahal Haji Muksin udah berkali-kali ngingetin dan ngajakin kita sholat berjamaah. Tapi karena takut, paling kita berjamaah sampai maghrib doang. Isya kita sholat di rumah deh, kata warga disambut tawa warga lainnya. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah ya Pak, kata Saman. Amin, sahut semua yang hadir. Sekarang saya bingung gimana caranya minta surat tanah yang udah saya kasih ke Wulan. Tanpa sadar itu, keluh Pardi. Kok gak sadar? Maksudnya gimana Pak? Tanya Hamzah pura-pura tak tahu. Ya Pak Ustadz, waktu itu saya ketemu Wulan. Saya suka banget sama dia. Sampai waktu dia nanyain apa yang bisa saya kasih buat bukti kalau saya suka sama dia. Tanpa pikir panjang, saya janjiin surat tanah. Saya pulang ngambil surat itu dan ribut sama istri saya. Karena kesal, saya malah ngusir istri dan anak saya Pak Ustadz, kata Pardi sambil menunduk seolah menyesali sikapnya. Ya Allah, sahut semua orang. Saya udah nyuri perhiasan istri saya dan saya berikan ke Wulan. Padahal perhiasan itu dibeli istri saya dari uang hasil jeripayahnya saat jadi TKI di Malaysia. Saya gak sadar waktu ngasih semuanya sama Wulan, istri saya marah dan saya dimusuhin sampai sekarang, kata seorang pria berbaju hitam dengan wajah kacau bernama Aswan. Jangan-jangan si Wulan udah pakai jimat biar bikin kita luluh dan nurutin semua kemauannya, kata Agus berapi-api. Bener tuh. Kok baru kepikiran sekarang ya? Apa karena kita udah didukunin sama dia selama ini? Sahut warga lainnya. Melihat semuanya sadar akan kehilapan mereka selama ini membuat Ustadz Hamzah tersenyum. Saya dan dua teman saya ini akan mencoba membantu dengan cara mendatangi Wulan. Tapi bapak-bapak juga tolong bantu kami dengan tetap berzikir dan mengaji di masjid ini ya, pinta Ustadz Hamzah. Apa gak sebaiknya kami ikut aja Pak Ustadz? Tanya seorang warga. Gak usah Pak, saya khawatir malah kalian terpengaruh lagi nanti. Dan saya bisa kerepotan kalau semuanya berbalik menyukai Wulan lagi. Gurau Ustadz Hamzah. Semua tertawa mendengar gurauan Ustadz Hamzah. Setelah sepakat mereka pun sholat isya berjamaah, karena waktunya sudah tiba. Kemudian usai sholat, Ustadz Hamzah bersama Faik dan Saman pun pergi ke rumah Wongso. Ustadz Hamzah turun dari sepedanya dan mendekati rumah Wongso, diikuti Faik dan Saman. Ketiganya berhenti saat mendengar suara gaduh dalam rumah. Ada apa ya? Kok belum mulai tapi udah ada benturan? Gumam Faik selalu melangkah cepat mendahului Ustadz Hamzah. Faik melihat dua hantu pocong nampak terlempar keluar dari rumah Wongso. Keduanya nampak terluka parah. Faik mendekati mereka dan mencoba membantu. Kalian kenapa? Tanya Faik cemas. Faik, tolong bantu teman kami di dalam sana, seru salah seorang pocong itu. Aku udah bilang bakal bantu. Kenapa kalian malah bertindak sendiri sih? Gerutu Faik kecewa. Kami gak akan bertindak kalau Wongso gak menculik teman kami dan memaksanya menjadi parewangan buat pesugihan. Kami gak mau Faik. Makanya kami datang ke sini buat tolongin dia, sahut pocong itu sambil memegangi dadanya. Ustadz Hamzah dan Sama nampak menunggu di kejauhan. Mereka melihat dengan jelas bagaimana Faik berinteraksi dengan kedua pocong itu. Dan itu membuat mereka merintih. Iya, kalian tunggu di sini dan menjauh dari rumah itu. Apapun yang terjadi, jangan dekat. Paham gak? Kata Faik galak. Iya. Sahut kedua pocong itu. Faik mendekati Ustadz Hamzah dan menceritakan semuanya. Sama nampak mendengarkan, tapi dengan tatapan ke arah lain, karena tak ingin melihat penampakan pocong yang menyeramkan itu. Ya udah, kita ke sana sekarang.
kata Ustadz Hamzah. Kemudian Ustadz Hamzah mengetuk pintu rumah Wongso. Tak ada sahutan. Keributan yang sempat terdengar tadi mendadak hilang. Suasana mendadak sunyi. Perlahan pintu terbuka. Terlihat Wulan yang tampak tersenyum manis. Dengan mata batinnya, Faik bisa melihat jika Wulan sedang mengenakan baju hasil penggabungan 7 lembar kain kafan itu di tubuhnya. Faik mendengus kesal dan memalingkan wajahnya ke arah lain sambil terus berzikir. "Maaf, ada perlu apa kalian kesini?" tanya Wulan dengan suara mendayu-dayu. Kami mau bertemu dengan Pak Wongso, saut Ustadz Hamzah tegas. "Ada perlu apa sama bapak saya?" tanya Wulan sambil memilih rambutnya yang terurai ke depan itu dengan tangannya. Saya mau ngasih ini, sahut Ustadz Hamzah sambil memperlihatkan sekepok uang ratusan ribu ke hadapan Wulan. Mata Wulan nampak berkilat senang. Ia menyeringai, mengira bahwa ketiga tamunya juga telah masuk dalam perangkap yang dibuat oleh bapaknya. "Oh, kalau gitu, mari silakan masuk," kata Wulan sambil membuka pintu lebar-lebar. Ketiganya masuk ke dalam rumah yang terasa pengap karena dipenuhi aura mistis itu. Faik mengedarkan pandangannya dan melihat sosok pocong yang sedang kepayahan karena baru saja mengalami penyiksaan. Faik mengepalkan tangannya sambil menatap marah ke arah Wongso. Wongso yang mendengar cerita Wulan pun menghampiri ketiga tamunya dengan wajah berbinar. Ia mempersilahkan ketiga tamunya untuk duduk sambil menunggu Wulan membawakan suguhan untuk mereka. "Kenalkan, saya Hamzah, anak Kiai Sa'ad pemilik pesantren," kata Ustadz Hamzah membuka percakapan. "Sa'ad," kata Wongso dengan wajah membeku dan gigi bergemeletuk. "Iya, dan ini kedua teman saya, Sama dan Faik," kata Ustadz Hamzah lagi. "Apa maumu kesini?" tanya Wongso dengan tatapan tak suka. "Saya datang membawa amanat dari abah saya untuk Bapak," saut Ustadz Hamzah sambil menyerahkan sepucuk surat. Kata Wongso menyambar surat itu lalu membacanya cepat. Tiba-tiba Wongso berdiri sambil menggeram marah. Ia melemparkan semua benda yang berada di dekatnya. "Hentikan rapalan mantra kalian dan jangan ganggu kesenanganku," kata Wongso marah sambil menoleh ke arah ketiga tamunya. Sesungguhnya yang terjadi adalah selama Ustadz Hamzah bicara dengan Wongso, Faik dan Saman terus berzikir dalam hati, dan itu membuat benturan energi di dalam rumah itu hingga menggetarkan dinding rumah. Mendengar ucapan Wongso, ketiga tamunya pun berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Wulan yang baru saja keluar membawa nampan berisi hidangan itu nampak terkejut. "Bapak, ada apa ini?" tanya Wulan sambil meletakkan nampan di atas meja. "Menjauh dari sini, Wulan. Pergilah!" perintah Wongso. "Aku gak mau, Pak. Kalau aku pergi, Bapak gimana?" tanya Wulan panik. Tiba-tiba pocong yang nampak kepayahan tadi menyerang Wulan, lalu menyeretnya keluar rumah. Terdengar jelitan Wulan yang semakin jauh. Suasana di dalam rumah pun semakin tegang. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-19. Ternyata tubuh Wulan dibawa ke sebuah tempat. Wulan yang ketakutan nampak menegang saat mendapati dirinya dikelilingi oleh sosok pocong yang kain kafannya telah ia jadikan baju. Bermacam penampakan pocong di hadapannya membuat Wulan ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan.
Sementara Wongso sedang menghadapi Ustadz Hamzah, Faik, dan Saman. Wongso nampak kewalahan. Apalagi Ustadz Hamzah terus merangsek maju mendekatinya. Menyerahlah, Pak Wongso. Apa Bapak gak kasihan sama Wulan? Bapak yang terobsesi ingin menjadi dukun terkuat dan terkenal. Tapi Bapak malah mengorbankan kebahagiaan Wulan. Kata Ustadz Hamzah. Itu adalah kewajibannya sebagai anak. Memberi apapun yang diperlukan bapaknya. Bukankah aku sudah membesarkannya selama ini? Dan anggap saja itu adalah imbalan atas apa yang telah kulakukan untuknya. Sahut Wongso sambil melepaskan serangan berupa api yang keluar dari telapak tangannya. Saman mendekati Faik dan melindungi tubuh Faik dari percikan api hingga pakaiannya terbakar. Pak Saman! Jerit Faik. Gak apa-apa nak, ini gak sakit kok. Sahut Saman sambil tersenyum. Faik membuka tutup botol berisi air yang dibawanya, lalu menyeramkannya ke punggung Saman. Terlihat Saman merengis menahan sakit saat air ruqyah itu menyentuh kulitnya yang terbakar. Faik lalu menyiramkan sisa air dalam botol ke arah Wongso, yang nampak terkejut, lalu terjatuh dengan suara berdebu. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ustadz Hamzah menangkap Wongso lalu mengikatnya dengan sorban yang dipakainya sambil mengumandangkan takbir. Allahu Akbar! Seru Ustadz Hamzah berulang kali diikuti Faik dan Saman. Berhenti, Sian! Jangan ucapkan itu di sini! Jerit Wongso sambil menggelengkan kepalanya. Terlihat darah segar mengalir keluar dari kedua telinga Wongso. Pak Ustadz, kita harus keluar sekarang. Rumah ini bakal runtuh, kata Faik mengingatkan. Ustadz Hamzah berusaha mengangkat tubuh tua Wongso yang terus-menerus menolak keluar. Sedangkan Faik terlihat memapah Saman keluar dari rumah itu. Tiba-tiba Faik melihat para hantu pocong mendekati tubuh Wongso lalu menyerang Wongso. Rupanya dendam mereka tak sesederhana yang diketahui Faik, karena mereka terlihat beringas saat menyerang Wongso. Sedangkan Ustadz Hamzah yang tak bisa melihat kehadiran para pocong yang menyerang Wongso nampak terkejut melihat tubuh Wongso yang menggeliat kesakitan dengan darah di mana-mana. Faik pun tak kuasa melerai hingga akhirnya Wongso pun jatuh mencium tanah dengan tubuh penuh luka dan darah. Dengan susah payah Wongso mendongakkan wajahnya. Tangannya yang gemetar terulur memegangi lengan baju Ustadz Hamzah. Nafasnya terputus-putus. Wongso sekarat. Selamatkan Wulan. Jangan biarkan dia mati, kata Wongso sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Wongso pun mengejang beberapa saat, lalu mati dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Kematian yang tragis karena tergambar ketakutan dari sorot matanya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ustadz Hamzah, Faik, dan Saman bersamaan. Seolah tersadar akan sesuatu, Faik menoleh ke arah pocong yang masih berdiri sambil menatap mayat Wongso. Kalian bawa kemana Bu Wulan itu? Tanya Faik. Ada di pemakaman, sahut salah satu pocong yang hanya bisa dimengerti oleh Faik. Faik bergegas mengajak Ustadz Hamzah dan Saman pergi menjemput Wulan di pemakaman desa. Saat mereka akan beranjak pergi, warga berdatangan ingin membantu. Untung kalian datang. Tolong urus jenazah Pak Wongso. Kami jemput Wulan dulu, kata Ustadz Hamzah lalu mengayuh sepedanya dengan cepat mengikuti Saman dan Faik. Baik Ustadz, sahut mereka lalu bergegas membereskan kekacauan yang telah terjadi. Jenazah Wongso diletakkan di atas dipan di luar rumah dan ditutupi sarung oleh warga.
Saat mereka memberanikan diri membuka pintu rumah Wongso, tercium bau busuk yang membuat warga urung membereskan rumah. Selanjutnya warga menunggu kedatangan Ustadz Hamzah sambil mendirikan tenda di depan rumah Wongso. Warga sigap bergotong royong membereskan bagian luar rumah Wongso. Sementara itu Faik dan Saman sudah tiba di pemakaman. Ia melihat Wulan tengah tergeletak pingsan dengan pakaian yang tak lagi utuh. Melihat hal itu, Saman segera menutupi tubuh Wulan dengan sarung yang dibawanya. Rupanya para pocong itu telah memaksa menyobek pakaian Wulan untuk mengambil kain kafan milik mereka. "Bu Wulan," panggil Faik sambil menepuk pipi Wulan lembut. Wulan pun terbangun dengan linglung. "Siapa? Di mana?" tanya Wulan sambil merapikan sarung yang dipakainya. "Alhamdulillah, Bu Wulan minum ini dulu ya," kata Faik sambil menyerahkan botol berisi air ruqyah. Wulan meneguk cepat air dalam botol hingga habis. Seolah baru tersadar dari mimpi buruk, Wulan pun menangis keras. "Udah Bu, semuanya udah selesai. Ayo, Ibu harus pulang ke rumah," ajak Faik lembut. "Gak mau, aku takut Papa marah kalau aku gak mau nurut sama Bapak. Semua bukan mauku, bukan salahku. Papa yang maksa aku," kata Wulan sambil menggelengkan kepalanya. Tapi Kek Wongso udah meninggal, Bu. Apa Ibu gak mau ngurus jenazahnya dengan baik untuk terakhir kalinya?" tanya Faik hati-hati. "Mati? Papaku mati?" tanya Wulan dan diangguki oleh Faik. Wulan pun tertawa keras. Lalu Wulan berputar dan menari bahagia sambil tertawa saat mendengar Wongso meninggal. Faik nampak menatap sedih ke arah Wulan. Ia mengerti mengapa Wulan bisa bereaksi seperti itu. Rupanya tekanan yang diberikan Wongso selama ini membuat Wulan depresi. Setelah pemakaman Wongso dilakukan, warga pun beranjak pergi meninggalkan kediaman Wongso. Semula warga menolak mengurus jenazah Wongso mengingat kejahatannya selama ini. Tapi nasihat Ustadz Hamzah membuat mereka sadar dan bersedia mengurus jenazah Wongso. Malam itu juga jenazah Wongso dimakamkan secara Islami di pemakaman desa. Banyak pelayat yang mengumpat dan memaki almarhum Wongso. Sebagian merasa iba kepada Wulan yang telah menjadi korban ketamakan bapaknya. Sebelumnya Wulan yang terlihat tak waras itu diurus oleh ibu-ibu. Mereka memandikan Wulan, mengganti pakaiannya dan menyisir rambutnya. Lalu Wulan didudukkan di samping jenazah Wongso. Tak ada reaksi apapun saat Wulan berada dekat jenazah Wongso. Tatapannya kosong dan sesekali tersenyum hingga jenazah Wongso dimakamkan. Wulan pun masih belum menyadari keadaan di sekelilingnya. Setelah selesai mengurus jenazah Wongso, Ustadz Hamzah, Faik dan Saman pun kembali ke pesantren. Mereka bertiga mengunci rapat mulut mereka tentang kejadian sebenarnya. Bahwa sesungguhnya kejadian teror hantu pocong dan teror Wulan saling berkaitan. Warga kampung tak pernah tahu jika para pocong jugalah yang telah menyerang Wongso. Ternyata Kek Wongso juga melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mencuri kain kafan milik para hantu pocong itu, Kiai, kata Faik saat mereka melapor kepada Kiai Sa'ad. "Oh ya, apa yang dilakukan Wongso hingga membuat mereka marah?" tanya Kiai Sa'ad. Kek Wongso juga melecehkan jenazah perempuan sebelum mencuri kain kafannya, Kiai, saut Faik dengan wajah merona karena malu. "Astagfirullahalazim," seru Kiai Sa'ad, Ustadz Hamzah dan Saman bersamaan. Dan Kek Wongso berniat menjadikan pocong itu pesuruhnya sebagai alat untuk mencari uang. Saya lihat satu pocong yang sedang disiksa oleh Kek Wongso saat kita datang ke rumah mereka, kata Faik lagi. "Kalau Wulan itu kenapa, Kiai?" tanya Saman tak mengerti. "Wulan itu sebenarnya cuma boneka bapaknya.
Kandasnya rumah tangga Wulan juga karena campur tangan bapaknya itu. Wongso selalu ingin terkenal dan cepat kaya. Kalau menantunya nggak bisa memenuhi ambisinya, maka mereka dipisahkan dari Wulan, dipaksa bercerai. Dan yang terakhir, Wongso menjadikan Wulan sebagai kelinci percobaan. Dari ilmu sesat yang diperolehnya, berharap menjadi kaya dengan memanfaatkan kafan jenazah yang dicurinya itu, sekaligus menjadi pengasihan agar Wulan dicintai banyak pria. Kata Kiai Syaat panjang lebar. Ternyata harta bisa membuat orang gelap mata. Gumam Saman. Lemah iman yang membuat orang gak bersyukur dan rela melakukan kesesatan hanya untuk memenuhi ambisinya. Kata Kiai Syaat. Faik nampak berusaha mencerna kalimat yang diucapkan Kiai Syaat hingga ia kembali ke kamarnya untuk istirahat. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-20. Selain belajar memperdalam ilmu agama, Faik juga belajar ilmu bela diri sejak kelas 3, setara kelas 3 SMP, di pesantren. Pihak pesantren menyediakan waktu dan guru khusus bagi para santri yang berminat belajar ilmu bela diri taekwondo di luar jam belajar, yaitu hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Faik merasa perlu berlatih bela diri karena tak ingin terlihat lemah, dan ia ingin tak lagi mengandalkan papa dan omnya jika harus berhadapan dengan situasi yang genting nanti. Guru taekwondo yang mengajar di pesantren bernama Guntur. Sesuai namanya, suaranya keras bagai guntur jika sedang memberi instruksi saat latihan. Perawakannya tinggi besar, kulit sawo matang dengan senyum yang irit. Hal itu membuat para santri akan terbungkuk hormat di hadapannya. Namun belakangan ini, Faik yang sudah duduk di tingkat akhir, setara 3 SMA, merasa jika sang guru taekwondo itu sedang mengalami sesuatu. Hingga saat ini Faik hanya bisa menerka, tanpa pernah bisa menebak. "Ngapain berdiri di situ?" tegur Faik pada hantu Amsir yang tengah mengawasi teman-temannya berlatih taekwondo. "Aku cuma iri aja," sahut Amsir. "Iri kenapa?" tanya Faik sambil menutup pintu kamar. "Ya, kalian dibekali ilmu bela diri sekarang. Kalau zamannya aku dulu, gak ada pelajaran tambahan kayak gini," sahut Amsir sambil mencibir. Mungkin karena sekarang tantangan yang dihadapi santri makin besar. Makanya Kiai Sepuh memutuskan memberi pelatihan ilmu bela diri supaya para santri punya bekal yang cukup buat menghadapi lawan di luar sana, kata Faik bijak. "Lawan apa maksud kamu?" tanya Amsir tak mengerti. "Lawan di dunia nyata, lawan yang akan menentang dakwah yang kita sampaikan. Kan setelah lulus para santri akan mengamalkan ilmunya di kehidupan nyata. Nah, pasti banyak yang menentang tuh. Biasanya para penentang itu justru memiliki ilmu bela diri atau mereka membayar preman yang punya kemampuan bela diri. Dan seringkali membuat santri tak berkutik karena kalah. Makanya, Kiai Sepuh memutuskan memberi pelatihan kayak gini," sahut Faik sambil berdecak sebal. "Oh gitu, jadi paket komplit dong santri lulusan pesantren ini. Selain bisa dakwah, punya ilmu bela diri juga. Wah, cakep tuh," seru Amsir dengan mata berbinar. "Udah cukup, aku mau ke sana. Ingat, jangan ganggu lagi kayak kemarin ya," kata Faik sambil menatap tajam ke arah Amsir yang sedang tersenyum. Amsir memang mencoba menyerang santri yang sedang berlatih taekwondo kemarin, berharap bisa melatih para santri dari serangan tak kasat mata. Tapi itu malah membuat para santri ketakutan. Faik yang melihat hal itu pun segera bertindak. Ia mencekal tangan Amsir dan memutarnya hingga ke belakang tubuhnya. Amsir menjerit kesakitan. Setelah Faik memberi pengertian, Amsir akhirnya mengerti
Dan sekarang Amsir hanya bisa menatap dari kejauhan tanpa berani mengganggu lagi. Guntur sedang membereskan barang pribadinya saat Faik melintas. Tak sengaja Faik melihat asap tipis berwarna hitam yang melingkupi tubuh Guntur. Faik pun berhenti dan memperhatikan guru taekwondonya itu dengan seksama. Siapa? Tanya Guntur dengan sikap siap tempur. Ini saya, Sebemnim. Sahut Faik lalu keluar dari tempat persembunyiannya. Faik, sedang apa kamu di sana? Kenapa belum ganti baju? Tanya Guntur dengan suara berat. Sebentar lagi, kamar mandinya masih antri dipakai teman-teman. Sahut Faik. Ada apa kamu menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh? Tanya Guntur sambil memperhatikan dirinya sendiri. Maaf, Sebemnim. Saya gak bermaksud lancang. Tapi saya melihat kalau ada sesuatu yang sedang... Ucapan Faik terputus saat Guntur menutup mulut Faik dengan telapak tangannya. Saya gak suka membicarakan itu di sini. Kalau mau, kita bicarakan di tempat lain. Kata Guntur sambil menatap Faik lekat. Faik mengangguk setelah Guntur melepaskan bekapan tangannya di mulut Faik. Guntur memberi kode agar Faik mengikutinya ke tempat parkir. Di sana Faik mulai bicara dari hati ke hati dengan Guntur. Ternyata setelah menyampaikan maksudnya, Faik mengetahui satu hal. Guntur hanya terlihat dingin di permukaan, tapi lembut dan menyenangkan saat diajak bicara. Apa yang mau kamu sampaikan, Faik? Tanya Guntur. Saya melihat ada sesuatu yang buruk yang tengah mengikuti dan itu cukup mengganggu Sebemnim. Sahut Faik hati-hati. Jadi benar, kata Hamzah. Kalau kamu memiliki sesuatu ya Faik. Kata Guntur sambil menatap Faik lekat. Maksud Sebemnim? Tanya Faik tak mengerti. Saya lihat saat kemarin teman gaibmu itu mengganggu santri lain yang sedang latihan. Semua panik saat ada serangan tak kasat mata itu. Tapi saya perhatikan, cuma kamu yang gak panik. Bahkan kamu berhasil meringkus pengacau gaib itu. Iya kan? Tanya Guntur sambil tersenyum. Itu maafkan teman saya. Dia gak bermaksud jahat kok. Dia cuma ingin melatih santri dengan memberi serangan tak kasat mata. Tapi saya udah kasih pengertian sama dia kalau kami semua baru tahap awal belajar dan belum sampai pengujian yang kayak gitu. Dia ngerti dan janji gak bakal ganggu lagi. Sahut Faik salah tingkah. Oke, saya ngerti. Terus yang kamu bilang tadi, apa maksud kamu dengan cukup mengganggu? Emangnya menurut kamu apa yang sedang saya alami? Tantang Guntur. Faik terdiam sebentar. Ia menatap ke arah Guntur sambil menggelengkan kepalanya. Maaf, saya gak mau ikut campur urusan rumah tangga Anda. Kata Faik tiba-tiba sambil berlari menjauh. Guntur terkejut dan tak sempat mencegah Faik yang berlari menjauhinya. Guntur termangu sejenak lalu membalikkan badan dan segera menstarter motornya. Ia melajukan motornya perlahan meninggalkan halaman pesantren itu. Guntur tiba di rumah dan langsung membersihkan diri. Setelahnya ia menyeduh kopi lalu duduk di teras depan rumahnya sambil menikmati suasana malam hari. Faik. Kelihatannya dia anak yang istimewa. Sejak awal melihatnya, aku tahu kalau dia memiliki sesuatu. Kelihatannya dia juga bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Gumam Guntur sambil meneguk kopinya perlahan. Guntur memang sedang bermasalah dengan istrinya. Pernikahannya yang sudah berjalan 10 tahun tengah diguncang perhara. Entah mengapa istri yang dicintainya itu tiba-tiba pergi dan menggugat cerai. Padahal selama ini kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal dan baik-baik saja. Guntur mencoba menghubungi istrinya dan meminta penjelasan.
Tapi istri cantiknya yang bernama Niken itu marah dan menjauhinya. Sekarang Guntur tak tahu di mana istrinya tinggal. Karena sejak ia datang ke rumah orang tua Niken dan meminta Niken kembali, Niken pun pergi tanpa pamit. Kedua orang tua Niken pun dibuat pusing 7 keliling atas ulah anaknya itu. Selain tak mengetahui di mana Niken tinggal, mereka juga harus kehilangan beberapa aset penting milik keluarga berupa surat tanah dan perhiasan, yang jika diuangkan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Untuk apa Niken membawa lari semuanya ya? Keluh ibu Niken sambil memijit keningnya. Iya, Bu. Selama menikah sama Guntur, dia gak pernah mengusik harta yang kita miliki. Tapi saat minta cerai dari Guntur, dia malah mencuri semuanya. Aku khawatir Niken dipengaruhi oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sahut sang ayah. Guntur tampak mengepalkan tangannya saat mendengar pembicaraan kedua mertuanya itu. Bersambung.